Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Bismillah, insya Allah kami akan kembali berbagi tips sehat, berbagi tips sembuh. Sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, untuk tips sembuh kali ini adalah tips sembuh untuk sakit gangguan saraf kejepit pada pinggang. Nah, saudaraku, tidak semua sakit pada pinggang itu dikarenakan karena adanya gangguan saraf kejepit. Bisa juga karena faktor lain. Misal seperti kelelahan, faktor kecapean, mungkin juga karena adanya aktivitas yang intens, yang terus-menerus. Nah, jika kita tiba-tiba merasakan sakit pada tulang pinggang, coba perbanyak minum air putih. Insya Allah akan membantu mempercepat pemulihan. Namun, jika sakit pada pinggang ini tak kunjung sembuh, lebih dari 3 hari, boleh jadi itu karena adanya gangguan saraf kejepit. Biasanya, gangguan saraf kejepit ini dibarengi juga dengan gejala lain seperti nyeri atau mati rasa. Kemudian ada juga yang merasakan sensasi seperti tertusuk atau bahkan seperti terbakar pada area yang bermasalah. Nah, kemudian rasa sakitnya ini meluas, nyeri akan semakin hebat di malam hari atau bila melakukan gerakan tertentu. Nah, parahnya lagi, saraf kejepit ini bisa berdampak pada kelumpuhan. Ingat ya saudaraku, pada hakikatnya semua penyakit itu datangnya dari Allah. Dan penyebabnya itu karena diri kita sendiri. Proses terjadinya atau jalan sakitnya itu seperti apa, itu adalah bentuk qadarnya Allah. Namun yang harus kita pahami, sakit adalah musibah, bentuk dari ujian, teguran, atau bahkan hukuman atau azab dari Allah. Nah, untuk mengetahui sakit kita ini bentuk teguran, bentuk ujian, atau bentuk hukuman dari Allah itu seperti apa, silakan bisa disimak penjelasan saya pada video sebelumnya. Nah, saudaraku, lalu apa sih faktor utama terjadinya sakit pada pinggang atau gangguan saraf kejepit pada pinggang? Nah, pada video saya sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan cara mudah mendiagnosa apa penyebab sakit pada tubuh bagian belakang pada diri kita. Silakan teman-teman bisa simak terlebih dahulu agar lebih paham. Secara garis besar, tubuh kita bagian belakang itu dibagi menjadi 3 wilayah yang kami sebut dengan istilah nama sidikin, syuhada, dan solihin. Nah, gangguan saraf kejepit pada pinggang adalah masuk wilayah syuhada. Sebagaimana yang sama-sama kita tahu, syuhada identik dengan jihad, yaitu berjuang. Berjuang dengan keimanan dan berjuang dengan ketakwaan. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah, baik kita ini para penuntut ilmu, baik kita ini para pengajar, baik kita ini para pejuang pencari nafkah atau pejuang penjemput rizki, jika kita melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita, melakukan kesibukan kita terlalu bersemangat sampai melalaikan kita dari perintah Allah, melalaikan kita dari kewajiban, memaksakan ikhtiar, namun tidak dibarengi dengan keimanan, tidak dibarengi dengan doa, dengan ibadah, maka jangan kaget kalau kita terkena gangguan saraf kejepit pada pinggang. Jadi, secara garis besar, gangguan saraf kejepit pada pinggang ini dikarenakan karena terlalu ambisi dengan dunia, terlalu bernafsu mengejar dunia, sampai melalaikan urusan akhiratnya, sampai melalaikan urusan ibadahnya. Misal contoh gini, ketika kita sedang beraktivitas, kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita, kemudian masuklah datang waktunya sholat. Kita mendengar panggilan sholat, lalu kita menunda sholat kita, kita mengabaikan sholat kita,
Bahkan saking fokus dan saking sibuknya, akhirnya kita meninggalkan sholat kita. Kejadian ini sering terjadi dan dilakukan berulang-ulang. Maka jangan kaget saudaraku, jika akhirnya kita ditegur oleh Allah dengan penyakit saraf kejepit atau sakit pada pinggang. Tujuan Allah tuh apa sih ngasih sakit ini? Allah tuh sayang banget loh sama kita. Maka jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Jangan sampai kesibukan dunia kita melalaikan kita dari ibadah, melalaikan kita dari kewajiban. Makanya Allah tegur dengan sulitnya untuk melakukan aktivitas. Agar apa? Agar kita perbanyak istighfar, agar kita perbanyak ibadah, agar kita perbanyak zikir, agar kita perbanyak sholawat, agar kita perbanyak muhasabah. Sudah ditegur seperti ini, masih belum sadar, itulah ciri-ciri betapa kerasnya hati kita, betapa sombongnya hati kita. Astagfirullahaladzim. Saudaraku, sadarlah, yang memberi sakit itu Allah, yang ngasih sembuh itu Allah, yang memiliki obat juga Allah. Maka dekatilah Allah, perbaiki hubungan kita dengannya, beristighfar, memohon ampunannya, dan mohonlah bimbingannya untuk berikhtiar menjemput sembuh dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang diridhoi, sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, bagi saudaraku yang saat ini sedang mengalami sakit, gangguan saraf kejepit pada pinggang, Mari sama-sama kita belajar sempurnakan kembali gerakan sholat kita, khususnya saat gerakan ruku dan saat gerakan sujud kita. Karena ini sangat membantu proses sembuh. Itulah hebatnya manfaat sholat. Bukan hanya mensehatkan jiwa, akal, hati dan ruh kita, sholat juga bisa mensehatkan jasad kita. Bisa juga diikhtiarkan dengan cara berbekam di area pinggang. Insya Allah ini sangat membantu sekali proses sembuh. Ya, sering-sering dikompres hangat pada area pinggang agar melancarkan kembali peredaran darah. Nah, itu ingat saudaraku, belajar sempurnakan kembali gerakan sholat kita. Khususnya sempurnakan gerakan saat kita ruku, sempurnakan gerakan saat kita sujud. Karena ini sangat membantu proses sembuhnya saraf kejepit pada pinggang. Nah, metode-metode inilah yang selalu kami terapkan kepada pasien-pasien yang datang ikhtiar ke tempat kami. Alhamdulillah, tidak sedikit yang Allah sembuhkan dan merasakan berkahnya. Saudaraku, semua metode terapi itu insya Allah baik, selagi tidak melanggar aturan-aturan yang disyariatkan agama kita, baik itu pijat, urut, refleksi, atau terapi-terapi alternatif lainnya. Namun khusus untuk kasus saraf kejepit, hindari untuk tidak diurut. Bukan urutnya yang salah, bukan, tapi metode yang dipilih kurang tepat untuk kasus ini. Jika teman-teman belum tahu perbedaan antara pijat, urut, dan refleksi, silakan bisa simak pada video saya sebelumnya. Nah, sekian saudaraku, tips sehat dari kami, tips sembuh dari kami. Semoga bermanfaat. Terus tebarlah kebaikan, jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Mohon bantu doa dan supportnya untuk channel kami dengan subscribe dan share. Semoga semakin banyak yang tercerahkan, semakin banyak yang mendapat manfaatnya. Dan semoga kebaikan teman-teman Allah balas dengan limpahan kebaikan, baik untuk kehidupan dan penghidupan teman-teman semua. Sekian dari kami, salam cinta, salam santun untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.